Tetapi pada kondisi tertentu yang memang kerusakan atau sumbatan aterosklerotiknya cukup parah Bapak Ibu, nah ini kematian ataupun kerusakan jaringan itu biasanya terjadi lebih cepat ya, mengakibatkan kronik non healing ulcer, gangren, bahkan terjadi amputasi pada kondisi tertentu yang memang kondisi kakinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi Bapak Ibu ya. Kemudian proses penyembuhannya itu kalau kita rawat lukanya ini nggak sembuh-sembuh, nggak ada perbaikan atau bahkan degeneratif melebihi waktu misalkan dari 2 minggu. Nah kalau udah ada kondisi seperti itu Bapak Ibu, kita udah harus curiga bahwa ini mengarahnya ke arterial ulcer. Baik, Bapak Ibu, nanti kita boleh diskusi ya jika ada kasus ataupun kegiatan Bapak Ibu yang berkaitan dengan luka kronik khususnya arterial ulcer. Atau arterial ulcer ini sering dikaitkan dengan peripheral arterial disease atau PAD ya, karena memang yang terganggunya adalah pembuluh darah arteri yang mengakibatkan adanya iskemia yang berujungnya teman-teman kalau udah arterial ulcer berarti ulcer di situ sudah ada luka. Nah, ini yang sudah ada luka ini yang kadang kita sebagai one practitioner ya mengalami beberapa kendala dalam proses penanganannya ya, bisa diakibatkan karena memang kondisi lukanya berbeda ya. Kalau untuk luka kronik dengan arterial berbeda tentu dengan tanpa arterial atau hanya dengan gangguan pembuluh darah sirkulasi perifer biasa saja Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya sebutkan sedikit terkait dengan fakta terkait dengan PAD Bapak Ibu ya, supaya memang menyadarkan kita bahwa kasusnya sangat banyak, sangat tinggi sekali, dan rata-rata ya penanganannya memang masih belum optimal baik dari segi pengobatan maupun juga segi perawatan. Ya, jadi sekitar 237 juta orang ya di dunia ini mengalami PAD. Dan 30%-nya ya pada pasien dengan tipe 2 diabetes atau diabetes tipe 2 itu mengalami PAD ya. Dan kemudian pada pasien PAD dan juga dia sebagai diabetesi itu mengalami resiko mortalitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasien yang tanpa diabetes. Artinya Bapak Ibu, saya ingin menyoroti satu kasus yang paling banyak yang kita temui ya di lapangan, dan tentunya ini kalau misalkan Bapak Ibu mungkin di tempat prakteknya banyak menangani kasus luka, jika nanti boleh Bapak Ibu lihat datanya mungkin sekitar 80 sampai 90%, kalau di OKED itu sampai 90%. Kasus luka kronik yang kita tangani adalah akibat diabetic foot ulcer. Nah ini mengingat ya ada risiko juga selain hanya sebagai ulceration, tapi juga mengganggu terhadap vaskularisasi terutama pembuluh darah arteri yang kita kaitkan dengan PAD ya, yang berujungnya bisa terjadi iskemia dan ulcerasi. Nah Bapak Ibu, biasanya pada pasien-pasien dengan PAD ini ada beberapa indikasi yang bisa kita kenali di awal ya. Sebelum pasien biasanya didiagnosis ya, memang ini perlu penegakan diagnosis. Tapi pada pasien-pasien yang kita edukasi, misalkan pasien diabetes, ada beberapa identifikasi bisa terjadi nyeri ya Bapak Ibu ya. Nah nyeri ini biasanya pada saat berjalan, nah kemudian terjadi nyeri. Biasanya akan berkurang pada ketika misalkan diistirahatkan, dan juga nyeri yang melibatkan di area betis, kemudian paha bagian bawah sampai ke panggul. Nah itu biasanya mengarah ke PAD. Kemudian ya pasien biasanya akan mengalami proses penurunan nyeri kalau dia sedang istirahat. Nah, kenapa bisa terjadi PAD atau gangguan pembuluh darah arteri pada kaki Bapak Ibu? Nah, biasanya dimulai dari adanya aterosklerosis. Aterosklerosis ini muncul karena ada gangguan atau sumbatan ya, penempelan plak ya dari lemak, kolesterol ataupun juga serat fibrosis, dan juga biasanya dipengaruhi oleh faktor nutrisi yang tidak tepat ya, terutama pada pasien dengan yang konsumsi banyak lemak ya atau tinggi kolesterol. Nah biasanya nanti akan mengakibatkan adanya penyempitan pada pembuluh darah
dan kemudian juga akan terjadi proses pengerasan dinding darah ya, dinding pembuluh darah, dan terakhir nanti adalah penumpukan flak ya yang mengakibatkan sumbatan sehingga nanti akan terjadi iskemia. Iskemia ini mengakibatkan penurunan perfusi ya dan oksigenasi ke area perifer di kaki. Nah, nanti juga berkaitan dengan posisi Bapak Ibu, posisi luka arterial jika dibandingkan dengan venous. Nah, biasanya karena yang terganggu adalah pembuluh darah dari jantung, maka biasanya yang kena duluan itu adalah lokasi area kaki bagian ujung ya. Bagian ujung itu kayak di ujung jari kaki, kemudian di tumit, kemudian di mata kaki. Nah, itu biasanya area-area yang sering muncul duluan ya untuk pertama kali terjadinya luka atau nekrotik. Nah, kemudian biasanya tubuh akan merespon Bapak Ibu dengan respon hemodinamik atau sirkulasi, kemudian makrovaskuler, mikrovaskuler, dan perbaikan jaringan. Tapi pada kondisi tertentu ya, itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan di daerah tertentu ya, terutama pembuluh darah, ada kematian pembuluh darah ya, dan memang tubuh nanti akan merespon dengan angiogenesis atau arteriogenesis. Oke, nah jika kita lihat ya, arterial ulcer ini memang khas sekali Bapak Ibu. Kondisi lukanya khas, biasanya terjadi iskemik pada kondisi area perifer ya, terutama di ujung jari, kemudian disertai dengan nyeri Bapak Ibu. Nah, nyerinya ini biasanya tidak hilang ketika di elevasi, dinaikkan. Kenapa? Karena memang sirkulasi yang terganggunya adalah pembuluh darah perifer. Ketika dinaikkan atau elevasi, maka justru akan menambah nyeri ya. Berbeda dengan venous ulcer yang gangguan pembuluh darah balik, ketika dielevasi biasanya dia berkurang nyerinya gitu kan. Nah, kemudian nilai EBPI-nya 0,5 atau kurang dari 0,4. Kemudian proses penyembuhannya itu kalau kita rawat lukanya ini nggak sembuh-sembuh, nggak ada perbaikan atau bahkan degeneratif, melebihi waktu misalkan dari 2 minggu. Nah, kalau udah ada kondisi seperti itu Bapak Ibu, kita udah harus curiga bahwa ini mengarahnya ke arterial ulcer. Kemudian kalau dari kulitnya ya, ini ada perbedaan nanti dengan venous ulcer ya, warnanya biasanya pucat ya saat mengangkat kaki, kemudian rubor ya, kemudian suhunya biasanya cenderung dingin ya, karena memang sirkulasinya tidak baik ke area kaki. Kemudian kulitnya kering dan mengkilat, kulitnya cenderung tipis Bapak Ibu, terjadi penurunan ataupun atrofi kulit dan otot. Kemudian kukunya cenderung tipis dan bergerigi. Nah, ini yang sering muncul biasanya adalah rambut atau bulu di area kakinya itu hilang atau minimal ya, rontok gitu Bapak Ibu. Kemudian sensasinya bisa terjadi parestesia. Nah, biasanya bulu kulitnya ya cenderung tipis Bapak Ibu ya, kemudian bulunya hilang. Nah, itu salah satu karakteristik yang bisa kita identifikasi dari arterial ulcer gitu. Nah, kemudian lokasinya yang paling sering ini arterial ulcer adalah di daerah ya ujung ya, biasanya di ujung-ujung jari, kemudian di heel ya, kemudian di mata kaki ya, ataupun juga di area-area tertentu yang memang biasanya muncul ya setelah terjadi perburukan sirkulasi darah ke area kaki. Beda dengan venous ya Bapak Ibu. Kalau venous karena pembuluh darah balik dari kaki atau area perifer ke jantung tertahan di area betis di sini, biasanya muncul lukanya di pergelangan ya kalau untuk venous ulcer. Nah, kemudian biasanya bentuk kakinya dia akan besar di area betis di sini seperti botol terbalik karena yang tersumbat di area venanya. Kalau arteri berbeda dengan vena. Nah, kemudian perbedaan lain ya yang khas, nah ini memang sebetulnya bisa kita identifikasi dengan pemeriksaan EBPI Bapak Ibu yang paling mudah. Makanya tadi mungkin Mbak Evi tanya apakah di tempat Bapak Ibu ada pemeriksaan EBPI atau tidak. Nah, kalau misalkan untuk arterial ya tadi ya faktor risikonya karena PAD, kemudian gangguan pembuluh darah vaskular, kemudian juga ya pasien dengan gangguan mobilisasi ya, ataupun juga penggunaan alas kaki yang tidak tepat itu bisa mengakibatkan terjadinya arterial. Kemudian kalau venous itu bisa diakibatkan karena DVT ya, kemudian varises, kemudian berat badan yang berlebih gitu ya, atau pada pasien ibu hamil. Nah, itu memang biasanya cenderung ke vena ya, gangguan pembuluh darahnya.
Nah, tentu Bapak Ibu, kenapa kita harus bisa membedakan? Karena nanti berbeda treatment yang akan kita lakukan pada gangguan pembuluh darah arteri dan juga gangguan pembuluh darah vena. Ya, tadi karakteristiknya ya, khusus kalau misalkan untuk arterial biasanya untuk lukanya juga dia seringkali kering ya dan juga berwarna hitam atau nekrotik. Kalau misalkan untuk vena dia biasanya disertai dengan adanya edem ya, udema, kemudian terjadi phlebitis ataupun juga terjadi kemerahan di sekitar luka gitu ya. Dan juga biasanya terjadi tadi ada kayak misalkan botol terbalik Bapak Ibu bentuk kakinya. Nah, ini memang identifikasi awal penting ya, tetapi Bapak Ibu ke depannya harus kita lakukan pemeriksaan ya, namanya pemeriksaan EBPI. Ya, EBPI ini memang ya syarat lah kita untuk melakukan identifikasi kasus dari arterial, mana kasus vena yang nanti akan menentukan terapi kompresi yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, kalau misalkan arterial ulcer biasanya nilai hasilnya antara 4 ya sampai 5 itu adalah untuk arterial ulcer. Kemudian nanti kita bandingkan ya. Cara untuk mengukur EBPI ini adalah membandingkan sistolik di ankle ya, di kaki dibagi dengan sistolik di brachial. Makanya EB ya, EBPI pressure index ini adalah perbandingan ya antara keduanya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bandingkan kaki berapa kemudian di tangan berapa. Nah, biasanya ya gangguan pembuluh darah arteri ini bisa terjadi bilateral ya atau salah satu sisi saja. Bisa di keduanya kaki kiri dan kanan atau hanya satu sisi saja, misalkan hanya kanan saja atau kiri saja. Nah, biasanya kita lebih prefernya bandingkan antara kanan dengan kanan, kiri dengan kiri itu untuk pemeriksaan EBPI. Nah, hasilnya ya tadi kalau untuk 0,5 atau kurang dari 0,5 biasanya mengarah ke arteri, kemudian 0,6 sampai 0,8 itu adalah mix ya, venous atau arterial ya, mix antara venous dan arterial. Kemudian 0,9 itu adalah venous dan 1 itu adalah normal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan terapi kompresi itu hanya bisa dilakukan pada kondisi venous ulcer dan mix arterial venous ulcer. Nah, untuk venous ulcer biasanya kita lakukan 4 layer bandaging Bapak Ibu ya. Yang kemudian untuk mix venous arterial kita lakukan 3 layer dengan terapi kompresi kekuatan sekitar 20 sampai 30 mmHg. Kalau untuk 4 layer itu 40 sampai 60 tapi kebanyakan dilakukan di 40 mmHg. Nah, kalau untuk arterial kita tidak bisa melakukan terapi kompresi. Kenapa? Karena tadi ada sumbatan, kalau dikompresi makin tersumbat Bapak Ibu. Makanya tidak bisa kita lakukan terapi kompresi di arterial. Nah, makanya kenapa harus dilakukan pemeriksaan BPI ini? Karena tadi Bapak Ibu jangan sampai salah tindakan manakala menemukan kondisi yang hampir mirip antara vena, antara arteri gitu ya. Tetapi Bapak Ibu lakukan terapi kompresi gitu dengan menerka atau menebak kira-kira ini masuknya ke venous ulcer. Nah, makanya harus lakukan pemeriksaan minimal kita sebagai nursing ya, praktisi luka, perawatan luka, kita lakukan pemeriksaan EBPI walaupun secara lanjutan ya, secara pemeriksaan lanjutan itu banyak sekali untuk pemeriksaan penentuan diagnosis apakah ini gangguan pembuluh darah arteri atau vena. Tapi setidaknya kita lakukan EBPI. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, ketika kita menemukan kasus vena kita lakukan terapi kompresi. Kalau kita menemukan kasus arteri lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, banyak treatment yang bisa kita kerjakan tetapi kita berfokusnya pada 2. Yang pertama adalah perbaikan pembuluh darah terlebih dahulu, kemudian yang kedua baru kita tangani lukanya gitu ya. Walaupun mungkin secara treatment itu dilakukan bersama-sama, tetapi fokus kita yang untuk pembuluh darah arteri biasanya kita perbaiki arterinya terlebih dahulu. Nah, memang untuk kondisi gangguan pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah arteri yang berat Bapak Ibu, kita butuh untuk lakukan kolaborasi atau kita refer ya ke dokter bedah spesialis vaskuler ya atau BTKV misalnya. Nah, itu bisa kita rujuk ke spesialis BTKV Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan untuk treatment awal yang kita bisa identifikasi ini kiranya masih bisa dipertahankan dan diupayakan Bapak Ibu. Nah, biasanya ada treatment-treatment khusus yang kita lakukan, bisa menggunakan adjunctive terapi. Nah, beberapa kasus kita pakai menggunakan electrical stimulation yang arterial.
itu juga lumayan cukup efektif Bapak Ibu untuk menambah membantu memperbaiki sirkulasi di arterialnya. Kemudian yang kedua, dianjurkan pasien biasanya lakukan senam kaki secara rutin, ya, sesuai dengan kemampuannya tentu. Itu juga bisa membantu untuk memperbaiki sirkulasi di area kaki. Nah, kemudian yang ketiga biasanya dibantu obat-obatan Bapak Ibu, jadi tetap harus kita kolaborasikan atau kita konsulkan ke dokter vaskuler ya untuk menentukan treatment yang tepat untuk memperlancar biasanya untuk mengencerkan pembuluh darah supaya dia sampai ke area perifer. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, setelah kita lakukan tadi perbaikan sirkulasi darah, baru kita fokus ke luka. Cuman untuk luka ini agak sedikit berbeda mungkin dengan teman-teman yang menangani kasus luka kronik lainnya. Untuk arterial memang dia agak cenderung degeneratif, Bapak Ibu. Kalau ketemu kasus arterial ini, kita memang harus dilakukan upaya untuk melakukan moist. Tetapi pada kondisi yang terlalu moist ya atau hipermoist itu juga tidak baik. Biasanya nekrotiknya akan bertambah. Nah, beberapa kasus yang saya temukan seperti itu. Gitu sih. Oke. Mungkin gitu Bu Evi, jika ada pertanyaan boleh di-share. Tadi ada pertanyaan Pak di kolom chat ya. Kalau misalnya lukanya di kiri ini, apa boleh cek EBPI-nya itu di kanannya gitu Pak? Hmm. Nah itu gimana tuh Pak? Takutnya nanti katanya kaki kirinya takut lukanya susah lah apa segala macam kan kadang emang agak susah tuh ya misalnya cek untuk EBPI di kaki yang sedang sakitnya gitu, sedang lukanya. Oke. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kalau untuk pemeriksaan tadi memang IBPI ini disarankan apa satu ya searah, artinya kaki kanan dengan tangan kanan, kaki kiri dengan tangan kiri. Tetapi pada kondisi tertentu misalnya ya bermasalah di kaki kanan yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan pemeriksaan BPI ya menggunakan apa namanya tensimeter atau sphygmomanometer ya. Nah, terpaksa misalkan harus kita lakukan di sebelahnya, di sebelah kiri. Ya itu nggak masalah sih, Pak. Tetapi memang akan lebih efektifnya jika kita usahakan di searah gitu ya. Tapi walaupun misalkan memang nggak bisa, ya nggak masalah. Tetapi biasanya hasilnya nggak begitu akurat. Ya, gitu. Tapi memang boleh jika memang tidak memungkinkan sama sekali. Nah, biasanya kendala pada saat pemeriksaan BPI ya untuk kasus arterial ini kita agak suka kesulitan menemukan denyut nadi. Nah, itu mungkin agak butuh latihan banyak Bapak Ibu terutama untuk penggunaan Doppler vaskularnya ya. Karena itu biasanya timbul bruit juga ya jadi bunyinya agak agak kurang beraturan. Nah, sementara kan kita membutuhkan bunyi si vaskularnya atau Doppler vaskularnya yang beraturan yang full gitu ya sehingga pada saat sistolik pertama muncul, nah itu kita bisa identifikasi untuk hasilnya. Bapak Ibu sekalian, dari 68 yang hari ini gabung di Zoom, adakah masih pertanyaan untuk Pak Agung? Pertanyaan dari Bu Eni, untuk pemeriksaan MPPI ini harus BPI mungkin. MPPI ya Bu Eni, harus yang sudah advance atau bagaimana ya? Eh, ya memang ini sebetulnya sederhana saja untuk pemeriksaan BPI ini Bu. Kita hanya menggunakan alat EBPI tadi ya, menggunakan Doppler vaskular. Kita identifikasi nadinya dorsalis pedis atau tibialis posterior atau anterior ya. Biasanya di area itu yang kita periksa untuk denyut nadinya. Nah, kemudian kita tensi aja pakai sphygmomanometer nanti keluar di Doppler vaskulernya tekanan sistolik pertama. Kalau di tangan ya sama juga kayak kita tensi keluar tekanan sistolik apa brachialnya. Nah, nanti tinggal dibagikan aja, ankle dibagi dengan brachial, nanti keluar hasilnya ya, identifikasinya apakah ini masuk ke ankle atau masuk ke brachial gitu. Kalau Ya, untuk yang mungkin kalau advance itu kita penentuan ini sih lebih ke latihan penggunaan kompresi, terapi kompresinya yang memang itu kan kita harus ngepasin tuh kayak misalnya ini kira-kira tekanannya berapa, apa 30 apa 40 atau 50 gitu ya. Nah, ditariknya atau dikasih pressure-nya itu di kompresi yang ketiga atau layer yang ketiga dan keempat.
Untuk layer pertama dan kedua itu tidak ada pressure, tidak ada tekanan. Itu sih. Ya, kalau misalnya secara pelatihan yang saya tahu ini ya Bu Eni dan juga Pak Agung, kalau untuk MBPI dan juga terapi untuk venous ataupun arterial ulcer memang masuknya ke dalam Certified Wound Care Clinician yang advance ya Pak Agung ya, yang Ya, ADMET ya betul. atau ITN ya gitu ya. Cuma memang secara praktikalnya gitu ya, sebenarnya ini masih bisa dilakukan sama Bapak Ibu yang masih tarafnya adalah CCA gitu ya Pak Agung. Cuma memang kalau memang masih ada kesempatan untuk bisa melanjutkan gitu ya Pak Agung ya, untuk bisa belajar lebih detail lagi soal EBPI dan juga treatment, mangga langsung nih gasken gitu ya untuk ikut ADNAP gitu ya Pak Agung. Nah Ya, tadi juga betul. ada dikirim tuh link dari Solusi Luka Indonesia yang apa dia bisa provide ya Bapak Ibu yang ada kebutuhan EBPI gitu ya, karena memang lumayan agak jarang sih sebenarnya ya vendor yang bisa supply untuk EBPI. Jadi salah satu vendor yang bisa supply itu adalah dari Solusi Luka Indonesia. Linknya nanti bisa hubungin ke nomornya di WhatsApp gitu katanya ya. Tuh. Nanti akan dibantu sama ada Mbak Tia ataupun ada Mas Aulia gitu. Kalau di Medco Vaksin sendiri, kita nggak ada Bapak Ibu ya, kita nggak jualan BPI. Tapi kita coba ngebantu apa vendor mana nih yang bisa kasih supply. Maksudnya Eh, Mbak, maaf Pak, tadi kan tanya Silakan. ya hanya boleh. satu kan yang sudah punya BPA. Ya, Jadi kita kalau hanya teori memang susah sekali membayangkannya, memang harus ikut ya. Belum terbayang sih bagaimana caranya, apalagi sampai kompresi ya. Nah ya, itu, apalagi nggak punya alatnya. Ini mungkin yang perlu kami perhatikan untuk ikut advance atau enggak. Itu ternyata banyak yang belum kita ketahui. Nah, itu mungkin betul. Pak Agung dan Mbak Evi ya. Terima kasih. Oke, boleh mungkin sebentar saya share dulu Bapak Ibu ya terkait bagaimana sih cara ini biar dapat gambaran aja, biar Bapak Ibu nggak terlalu menerka-nerka, mengawang-awang ya bagaimana cara pemeriksaan BPI ya. Nah, ini saya coba share kepada Bapak Ibu. Udah muncul belum? Sudah Pak. Udah ya. Ini sebetulnya video sih. Sebentar saya cek dulu. Mungkin sih sambil jawab yang dari Pak Zikri ya Pak Oh Agung ya. boleh, boleh. Pemeriksaan EBPI itu harus dalam kondisi udah luka atau bisa tanpa luka. Apakah bisa digunakan untuk deteksi awal masalah arteri atau venous ulcer jika dilakukan di kaki tanpa luka? Oke. Bagus sekali pertanyaannya Pak Zikri ya. Eh, ya sebetulnya untuk kita kan kalau dalam kita punya tuh program namanya adalah KIS dulu tuh. KIS itu adalah Komunitas Kaki Sehat se-Indonesia. Nah, Bapak Ibu salah satu di dalamnya adalah identifikasi masalah kaki gitu ya. Nah, kebanyakan kan kalau misalkan kita yang dilakukan di Prolanis ya, Prolanis yang di puskesmas katakanlah ataupun klinik-klinik pratama Bapak Ibu. Nah, biasanya kan itu ada identifikasi masalah kaki, memang ada pemeriksaan kaki, kayak senam kaki kayak gitu-gitu. Tetapi masih ada yang miss satu lagi yaitu pemeriksaan EBPI. Nah, EBPI ini sebetulnya bisa kita bawa ke komunitas, artinya bisa Bapak Ibu aplikasikan ketika Bapak Ibu ketemu kasus luka ataupun juga pada pasien tadi yang diabetes yang tentu dia akan berisiko terjadinya gangguan vaskularisasi gitu ya. Jadi pada pasien yang tidak ada luka atau pre-ulcer itu juga sangat dianjurkan untuk melakukan atau pemeriksaan BPI ini karena memang semua pasien pasti beresiko Bapak Ibu ya. Itu sih Pak. Jadi nggak masalah ya mau ada luka itu memang harus gitu ya. Sebelum ada luka ya atau pre-ulcer atau pada pasien beresiko itu juga sebaiknya dilakukan pemeriksaan untuk identifikasi awal ya. Gitu. Ya, setuju. Mungkin ini bisa jadi apa ya? Mungkin salah satu paket ketika kita ketemu pasien dengan diabetes gitu ya. Dulu mungkin fokusnya hanya pemeriksaan gula darah gitu ya. Nah, dengan Ya, adanya Bapak Ibu nih yang udah mengerti tentang perawatan luka gitu ya, ternyata problem daripada orang dengan
dengan dia gitu ya. Karena salah satu yang paling besar tadi kan high risk people high risk gitu ya, itu adalah dengan diabetesi. Ya itu jadi satu paket tuh ketika ada pasien ada pemeriksaan diabetes dicek juga gitu ya. Apa namanya? Aliran darah ke kakinya. Selain mungkin dari monofilamen test gitu ya. Kalau ada ABPI, nah itu jauh lebih baik lagi nih gitu. Ya, betul Buat Bu Evi. kasus ya nanti saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Ya, boleh. Jadi kalau misalkan saya, kenapa sih suka kita tekenin gitu ya Bu Evi ke teman-teman yang membuka layanan praktik perawatan luka, baik itu yang di klinik maupun juga home care sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kan alatnya kecil gitu ya. Adjunctive terapi ini memang nggak terlalu besar juga, artinya kita bisa bawa pada saat kita kunjungan ke pasien gitu ya. Makanya kita menjadi eh, nilai tambah ya bagi Bapak Ibu yang membuka layanan baik itu di klinik ataupun home care, kayak misalkan ozon terapi, infrared gitu ya, atau electrical stimulation, dan itu juga termasuk pemeriksaan BPI. Jadi kita sebagai nilai tambah bagi Bapak Ibu ya. Jadi nilai jual, oh ini bedanya ketika misalkan luka saya dirawat oleh misalkan Bu Eni tadi ya. Nah, beda nih karena pakai pemeriksaannya gitu ya, ada treatmentnya yang lebih dari sekedar perawatan luka biasa. Atau misalkan Bapak Ibu punya alat hydropressure kayak gitu-gitu ya, nah, itu bisa Bapak Ibu rencanakan untuk sampai ke sana karena kita ingin kelihatan bahwa perawat luka ini memang memiliki standarisasi dalam proses layanan, dan juga ini menjadikan daya jual nggak hanya bagi personal tetapi kita sebagai praktisi perawatan luka Bapak Ibu, karena kan di masyarakat nanti akan membandingkan, oh ketika misalkan saya dibawa ke rumah sakit, oh ketika saya dibawa klinik gitu ya, penanganannya seperti ini, oh beda ternyata nih ketika teman-teman perawatan luka yang lakukan penanganan, perawatan ataupun juga pemeriksaan awal gitu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Nah, untuk KBPI apakah bisa dilakukan pada penderita varises? Tentu ya, sangat harus justru itu dilakukan ya. Kenapa? Karena tadi ada tanda atau faktor risiko terjadinya gangguan vaskularisasi, terutama gangguan pembuluh darah vena adalah varises. Varises bisa muncul biasanya karena eh, apa? Proses seseorang biasanya karena terlalu mengalami beban yang terlalu berat gitu ya, bisa karena faktor berat badan yang berlebih, atau misalkan pada ibu hamil ya yang sering misalkan, nah kemudian juga proses berdiri yang lama gitu ya tanpa relaksasi. Nah, pasien-pasien yang atau orang-orang yang suka berdiri di KRL ya, kalau orang Jakarta ataupun orang Bogor gitu ya, yang bekerja di Jakarta, itu salah satu faktor risiko terjadinya varises. Bapak izin, Ya kan boleh. jaringnya pecah-pecah gitu, terus nekrotik ya Pak. Kalau waktu itu kita cuman kompres dengan NaCl saja. Mm-mm. Jadi sebaiknya bagaimana tuh Pak? Diapain tuh Pak selain NaCl? Tadi kan nggak boleh terlalu lembab ya? Atau bagaimana? Waktu itu cuman melembabkan aja, terus pasiennya juga nyeri ya Pak, nyeri. Apa? Diheparinisasi, terus tapi nyeri, dikasih obat nyeri juga. Tapi kadang nyerinya juga masih, kadang malah naik, naik, naik gitu loh Pak, kalau yang udah berat sekali itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni ya. Nah, untuk memang kita standar tetap untuk proses perawatan luka, pada semua kondisi luka kita harus ciptakan kondisinya lembab. Ya, lembab itu kalau misalkan kita bisa simpulkan, kalau dulu kan lembab itu kasar lembab ditaruh di luka, habis itu dibiarkan sehari, habis itu pas dibuka lengket, artinya berarti nggak lembab, artinya kondisi balutannya kering. Nah, tetapi kalau untuk Ditetesin Pak, ditetesin. Nanti berapa jam ditetesin lagi sama NaCl. iya kan berarti itu ada kontak dengan apa ya Bu, cairan dari luar gitu ya. Kan kalau balutannya itu tertutup, artinya dia ada balutan yang memang tercover dan nempel di luka, kemudian ada yang tercover oleh balutan fiksasi. Nah, kalau misalkan kita tetesin dengan NaCl dari luar, itu malah membawa mikroorganisme yang difiksasi itu ke dalam luka gitu. Itu yang kita hindari sebetulnya gitu. Jadi tetap harus kondisi lembab, minimal kita harus pakai topikal terapi yang memang bisa menciptakan kelembaban kayak meclofazin kayak gitu sih Bu ya. Oh, Terus iya, iya, kemudian iya. yang kedua, faktor nyerinya bisa berbagai hal. Kalau misalkan tadi karena perawatan lukanya menggunakan konsep kering, nah biasanya
pada saat ganti balutan dia nempel lengket, nah itu biasanya timbul nyeri gitu. Kalau misalkan untuk kasus arterial ya tentu dari gangguan pembuluh darah arterinya yang terganggu yang mengakibatkan biasanya muncul nyeri yang berat gitu, lumayan nyerinya, biasanya tidak hilang ya, dan itu perlu kita, makanya kita harus refer atau konsulkan ke bedah vaskuler tadi. Itu sih. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian nih kayaknya makin wow gitu ya diskusinya ya Pak Agung ya. Jadi sebenarnya kalau bisa boleh diambil kesimpulan juga nih ya Pak Agung ya, soal arterial ulcer ini sebenarnya kita nggak bisa berdiri sendiri ya Pak Agung ya, karena peran kolaborasi ini penting banget, besar banget gitu ya Pak Agung ya. Mungkin kita bisa diagnosis awal lewat EBPI gitu ya, tapi pemeriksaan secara lebih mendalam mungkin gitu ya, kayak mungkin ada vaskuler gitu ya untuk bisa lihat lebih sebenarnya gimana sih problemnya gitu ya, itu akan jadi dokter vaskuler yang lebih paham gitu ya. Dan soal medikasi juga sebenarnya jauh lebih paham adalah soal ke dokter gitu ya. Nah, ini jadi salah satu apa ya, mungkin point of view yang bisa kita ambil juga gitu ya ketika Bapak Ibu ada EBPI. Jadi mungkin proses referring ke dokter juga itu jauh lebih mungkin lebih enak gitu karena pemeriksaannya kan lebih detail gitu ya ke pasien, ke dokter gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sebenarnya udah kirim juga, Pak Agung izin untuk apa namanya tutorial ya, tutorial EBPI itu seperti apa, biar Bapak Ibu semuanya ada gambaran. Saya udah share di grup karena kebetulan nih seperti biasa ya kita diskusi lewat Zoom ini sangat sempit sekali gitu ya. Kita udah kurang lebih selama 45 menit nih kita diskusi bareng dengan Pak Agung gitu. PPT juga nanti akan saya share karena kebetulan ini bukan PPTK, share di grup ya buat Bapak Ibu semuanya belajar lagi gitu untuk si arterial ulcer ini gitu ya. Dan tentu nih Bapak Ibu semuanya jangan lupa ya kalau misalnya luka dengan infeksi baik arterial, venous ataupun diabetes, jangan lupa pakai Metcovazine Silver. Dan juga untuk menekan bioburden ataupun beban bakteri pada luka itu jangan lupa untuk selalu dilakukan pencucian dengan sabun cuci luka dari Metcovazine gitu. Dan buat Bapak Ibu semuanya nih kemarin yang udah daftar juga di Stoma Care Week, sampai bertemu ya kita di Stoma Care Week di Bogor hari Jumat dan hari Sabtu. Nanti jangan lupa mampir di booth-nya Metcovazine ya, dan Metcovazine booth-nya ada di nomor D gitu. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang mau dapetin berbagai merchandise dari Metcovazine ataupun kita seru-seruan bareng ya di booth-nya Metcovazine, mangga silakan datang di Botani Square Bogor gitu. Dan hari ini kita udah 2 minggu ditemenin sama Pak Agung ya, alhamdulillah ya kita bisa diskusi banyak sekali baik di grup WhatsApp maupun di Zoom gitu ya. Nanti kita akan ketemu dengan Pak Agung kurang lebih sebulan lagi. Jadi buat yang kangen-kangen sama Pak Agung nanti silakan mention aja langsung di grup WhatsApp-nya Metcovazine ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan yang mau belajar lebih lanjut soal EBPI, mangga nanti bisa lanjut ke CWCC ya ataupun ITN langsung gitu ya, bisa ngambil di Woker. Dan buat Bapak Ibu nih yang tadi saya tanya masih cuma ada 1 orang yang punya BPI baru Bu Yanti nih. Buat yang lain-lainnya silakan ya menabung karena itu alatnya juga nggak terlalu pricey ya Pak Agung ya. Ya. Harganya ya nggak sampai puluhan juta gitu ya, masih di bawah 5 juta setahu saya juga ya, dan itu sangat bermanfaat buat pasien dan juga tentunya buat Bapak Ibu semuanya berpraktek. Jadi silakan nanti bisa ambil di Solusi Luka Indonesia gitu. Berapa harganya? Mangga nanti di grup ya akan di-share sama tim dari SLI. Harganya berapa, dan yang mau cari-cari diskon silakan juga serbu ke SLI aja, ke Solusi Luka Indonesia. Nanti ada Mbak Tia dan juga ada Mas Aulia gitu. Mbak Evi mungkin sedikit, ini sebetulnya tadi requestnya Pak Alex ya. Ya betul. Pak Alex ini baru masuk katanya. Aduh gimana nih Pak Alex? Mungkin pertanyaannya tadi apa? Bagaimana cara teknik membuat verbannya agar nyaman digunakan pasien? Nah, mungkin saya share sedikit aja Bu Evi ya, biar Pak Alexnya nggak terlalu ketinggalan. Nah, ini untuk for layer bandaging. Jadi namanya kalau misalkan kita ketemu kasus tadi ya, kita sepakati teman-teman kalau untuk arterial kita tidak lakukan terapi kompresi, tapi untuk mix arterial venous, kemudian untuk venous ulcer itu kita lakukan terapi kompresi. Terapi kompresi ini melakukan for layer bandaging seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari sekitar ya di bawah jari gitu, atau 1 atau 2 jari di bawah ujung jari ini, kemudian sampai 2
2 jari atau 3 jari di bawah lutut gitu ya. Nah, tahapannya yang pertama adalah orthopedic wool, kemudian yang kedua adalah crepe bandage, yang ketiga adalah elastic bandage. Ya kalau crepe bandage ini Bapak Ibu tidak seelastis tapi bentuknya sama ya, coklat, tapi dia tidak seelastis yang elastis bandage. Ya, nah ini tidak ada tekanan di layer 1 dan 2, tapi kalau untuk elastic extensible bandage ya itu tekanannya 14 sampai 17 mmHg. Nah, kemudian ya terakhir adalah cohesive bandage. Ya, tekanannya 18 sampai 25 mmHg. Jadi kalau misalkan untuk per layer bandaging ini sekitar 40 ya, rata-rata normal 40 mm tekanannya sampai dengan 60 mmHg Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan kita lihat lagi di sini ada apa namanya? Kombinasi terapi kompresi ya, disesuaikan dengan tekanannya. Nah, biasanya kalau misalkan untuk yang mix tadi ada arterial dan venous, hasil pemeriksaannya adalah ini ya Bapak Ibu, hasil pemeriksaannya 0,6 ya sampai dengan 0,6 sampai dengan 0,8 ya. Ini untuk mix biasanya 20 mmHg tekanannya ya, atau 30 mmHg maksimal. Tapi kalau untuk yang terapi kompresi itu moderate sampai dengan strong sampai very strong compression, tapi jarang ya kalau lebih dari 60 mmHg gitu. Nah, itu salah satu faktor kita dalam melakukan terapi kompresi jika memang kondisinya tadi pemeriksaannya adalah mix venous arterial atau venous. Tapi kalau arterial no kompresi, jadi kita rawat biasa aja tanpa adanya kompresi. Itu ya Pak Alex. Itu ngitung tekanannya gimana ya? Nah, hitung tekanannya biasanya di teknik cara melakukan penekanannya, pembalutannya di layer yang ketiga tadi yang elastic extensible bandage atau elastic bandage. Nah, kita tarik dulu 100 ya sampai melar full. Nah, kemudian kita renggangkan atau kita turunkan sampai 50 baru diputar. Kemudian untuk terakhir yang itu sampai ujung ya. Kemudian yang terakhir untuk kohesifnya, nah kita buka dulu ya, jangan langsung dibalutkan, kita buka dulu baru kita balut, karena kalau langsung dibalutkan diputer gitu ya kan itu merekat, jadi itu membuat tekanannya terlalu lebih, biasanya terlalu tinggi. Itu simpelnya sederhananya gitu Pak Alex, karena memang agak tricky juga sih untuk pembalutan ini, butuh diobservasi dulu nanti baru dilihat kondisinya, dan itu biasanya kita lakukan evaluasi juga ke pasien. Iya Mas, kadang bermasalah yang untuk di tekanannya itu tadi, kompresinya tadi itu memang kebanyakan kan kesalahannya di situ sirkulasi tadi kan. Makanya itu tadi untuk alat untuk menghitungnya adakah gitu yang tadi 20 sampai 40 itu kan Mas. Oke. Atau gimana itu ah? Nah, kalau di saya memang kita tadi tekniknya yang pertama diajarkan. Yang kedua kalau memang kita mau memastikan berapa tekanannya, biasanya kita latihannya ke temennya atau ke tangan kita, nah nanti atau ke kaki sendiri ya bisa. Nah, nanti kita kasih tekanan. Nah, caranya adalah bisa pakai sphygmomanometer, kita taruh di tekanan misalkan 20. Nanti pada saat kita lakukan terapi kompresi naik gak gitu sampai 60, berarti nambahnya 40 gitu aja sih. Tetapi dengan teknik tadi ya, relaksasi tarik 100, relaksasikan 50 biasanya. Nah, itu pas untuk lakukan 4 layer bandaging. Jadi nggak pala pakai stocking berarti ya Mas? Nah ini kalau bicaranya terkait dengan stocking, yaitu adalah sebetulnya biasanya digunakan pada pasien-pasien yang memang kita tidak lakukan treatment gitu ya, yang beresiko luka ataupun juga tadi mengalami varises ataupun juga mengalami luka tapi dia sudah sembuh gitu. Nah, dalam jangka panjang biasanya pakai stocking. Tapi memang beberapa literatur sih menyatakan bahwa si terapi kompresi ini lebih efektif karena kan kita yang ada pengaturannya dari kita sebagai praktisi gitu. Kalau stocking kan memang dari pabrikasinya sudah sekian gitu. Kita tinggal maunya yang mana, yang kecil, sedang atau yang lebar gitu. Nah, tergantung juga ukuran kakinya. Gitu. Ada size-nya. Tapi memang nggak seefektif melakukan terapi kompresif for layer bandage. Gitu. Siap Mas. Jadi
kadang ada yang Jadi for memang layer, untuk minimal dia untuk melakukan rehabilitatif jangka panjang, stocking masih efektif. Nah, terus Mas kan ada dia yang ada 3 layer, ada 4 layer. Itu kategori mana yang 3 layer, mana 4 layer gitu Mas? Yang tadi yang saya sampaikan ya. Kalau mix dia 3 layer, kalau Venus dia 4 layer. Siap. Lumayan ya. Lumayan butuh apa namanya? Memang seharian biasanya kita kalau di CWCC itu Bu Evi ya, kita seharian untuk belajar ini aja ya. Iya betul banget Pak Agung. Karena memang lumayan panjang. Siap Mas. Lanjut. Ini tuh sangat berperan banget gitu ya buat kesembuhan lukanya pasien sih memang. Jadi satu materi ini bisa seharian habis di CWCC. Jadi kalau di sini kita di Medco Academy mungkin memberikan review ya, at least Bapak Ibu ada gambaran gitu ya bahwa oh ternyata di luar dari diabetes kenapa ya kok nggak bisa sembuh-sembuh? Oh mungkin ada faktor lainnya. Salah satunya adalah mungkin entah venous ataupun entah itu arterial ulcer gitu. Siap Mbak, Mas. Ditunggu Mas Fahmi di Bogor. Oke, mungkin ada lagi Pak Agung. Sudah mungkin Bu Evi. Ya baik. Ya terima kasih banyak buat Pak Agung hari ini dan juga selama 2 minggu ini sudah bersedia untuk diskusi dengan kita semuanya. Diskusi kita tetap terus berlanjut di dalam grup WhatsApp. Tadi yang bertanya, saya udah daftar tapi belum masuk ke dalam grup. Ya jadi memang di grup itu kita sangat filtering banget ya. Jadi karena grup itu diskusi tentang kasus gitu ya. Jadi kita akan mencoba untuk privacy itu tetap selalu dijaga, tapi diskusi itu tetap bisa berjalan dengan hikmat gitu ya di dalam grup tersebut gitu. Jadi tunggu aja ya Bapak Ibu yang sudah daftar tapi belum masuk, nanti kita akan coba. Sekali lagi juga terima kasih banyak tadi buat Pak Alex yang sudah memberikan ide untuk kita hari ini bahas tentang arterial ulcer. Ternyata memang seru banget, masih banyak banget sekali nih Bapak Ibu yang mungkin hari ini alhamdulillah dapat wawasan besar gitu ya dari Pak Agung. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan kasus-kasus yang berbeda lainnya. Jadi stay tune terus dan tetap pantengin terus setiap hari Rabu jam 1 siang bersama Medco Academy. Saya tutup untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Pak, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.